Mitos atau fakta? Oke. Micin menyebabkan kanker. Ya, kalau nggak salah sekarang juga udah pada tahu ya berapa kadar micin yang per hari itu yang bisa menyebabkan sakit kepala kayaknya, Mas. Ya. Bukan kanker. Halo sahabat karakter, apa kabar? Semoga kabar baik semuanya. Jangan lupa 5M-nya terus dilaksanakan kan? Tuh, ini belum 10 loh, nanti lama-lama jadi 10 loh 5M-nya. Oke, semoga semua baik-baik saja dan terima kasih sudah berkunjung ke video ini karena Kak Sogi hari ini mau ajak ngobrol seorang dokter spesialis anak dan juga spesialis kanker anak. Kenapa? Karena di tanggal 15 Februari ini itu adalah Hari Kanker Anak Internasional yang sudah diperingati selama 20 tahun loh. Ini tahun ke-20. Mengapa penting untuk kita ngobrol tentang Hari Kanker Anak Sedunia ini? Karena banyak anak-anak Indonesia dengan kanker. Dan dokter yang nanti ngobrol bersama kita sudah lama sekali loh bertugas di rumah sakit dan bertemu dengan teman-teman kita pengidap kanker. Langsung saja kalau begitu kita akan bertemu dengan Dr. Haridini Intan Esmah di SPAK. Beliau ini sudah lama ada di Rumah Sakit Darmais Jakarta sebagai spesialis anak dan juga konsultasi hematologi onkologi anak. Nah, nanti kita tanya ya, apa tuh? Dan juga saat ini sebagai Ketua SMF Anak di Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta dan di banyak rumah sakit lainnya. Halo dok, apa kabar? Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Sogi? Apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat-sehat juga baik-baik Oke. nih. Dokter terima kasih ya untuk waktunya. Iya, sama-sama. Nah, kalau spesialis anak nih, sahabat karakter sudah tahu nih, dokter yang dikunjungi mama papa pada saat putra-putrinya sakit nih. Tapi kalau spesialis hematologi onkologi itu apa, Dok? Iya, hematologi itu untuk kelainan darah dan onkologi itu untuk kasus-kasus keganasan masih berhubungan. Jadi setelah pendidikan dokter spesialis anak dilanjutkan lagi untuk ke sub lagi gitu. Jadi Oke, khusus darah dan kelainan darah. Juga baik. onkologi, iya. Dokter berarti sudah berapa lama nih bertemu dengan teman-teman, kita sebutnya teman-teman dengan kanker ya? Iya, boleh. Sudah lebih dari 10 tahun ya saya kerja di Rumah Sakit Kanker Darmais. Oke, nah dokter boleh diterangkan lagi nggak, Okay. kanker itu apa sih dok? Kanker. Iya, Kanker itu keganasan ya, maksudnya ada proliferasi yang berlebihan dari sel, misalnya darah gitu ya, terus kemudian jadi dia ada proliferasi atau pertumbuhan yang nggak normal. Nah, itu yang kita duga bahwa itu akan menjadi ganas. Karena kan ada beberapa sel yang istilahnya apoptosis atau mati sendiri, tapi ini enggak, jadi tumbuh berlebihan. Nah, itu yang kita tumbuh bisa. berlebihan. Iya. Kenapa kanker itu selalu dikaitkan dengan apa yang ada di tubuh kita? Kanker darah, kanker otak, kanker kulit. Itu maksudnya apa dok? Betul, karena kanker-kanker ini kan yang semua yang ada di dalam tubuh, Mas. Kalau darah itu kan istilahnya atau orang luar itu taunya kanker yang dari apa cairan gitu kan, dari darah dan darah itu seluruh tubuh. Lalu disebut kanker otak dan lain sebagainya itu adalah site of, jadi maksudnya bagian dari tubuh kenanya di mana. Nah, itu dia. Jadi, Itu area yang terjangkit kankernya begitu. betul ya, ya. Oke. Dok, kan Ya, ini adalah Hari Kanker Anak Internasional. Jadi ada perhatian ya, khusus nih kepada anak-anak yang mengidap kanker begitu. ya. Kanker ini memang bisa diidap oleh anak usia yang kecil sekali dari lahir atau yang sudah agak besar, Dok? Iya, di semua umur ya, kalau kita tahu anak itu kan dari usia 0 sampai 18 tahun. Jadi dari umur itu, dari 0 tahun pun juga kalau misalnya masih mungkin atau masih bisa terkena kanker. Jadi kanker pada anak adalah range umurnya adalah 0 sampai 18. Setelah Hmm, itu kami sendiri juga akan konsultasi untuk dewasa ya, kalau misalnya anaknya sudah lebih dari 18 tahun. iya, ada beda penanganan nggak sih, Dok, antara kanker Ya, pada dewasa dan anak-anak?
Betul, pasti ada. Karena jenisnya aja beda. Kanker pada anak itu beda banget jenisnya dengan kanker pada dewasa. Jadi otomatis penanganannya pun juga beda. Kalau anak itu kan kita harus di dalam ward atau di bangsal itu harus ada tambahan ekstra yang namanya tender loving care. Nah, itu dia. Jadi saya nggak tahu di dewasa, tapi kalau di anak memang kita harus khusus. Oke, baik. Apakah benar, Dok, katanya semakin muda usia anak yang mengidap kanker, semakin sulit penanganannya? Oke. Enggak seperti itu sih. Jadi kalau misalnya datangnya pada misalnya tumor padat ya, stadiumnya lebih lanjut, nah itu lebih sulit. Tapi kalau misalnya datangnya umur muda dan lebih cepat, maksudnya datangnya itu dan masih stadium di awal-awal, artinya nanti prognosisnya jadi lebih bagus. Boleh misal ya, kanker retina mata nih, kanker pada mata, itu kan terkenanya itu kan umur 1 sampai 3 tahun tuh. Tapi bisa di screening pada saat usia 6 bulan. Kalau misalnya pas lagi kontrol di puskesmas, terus ada mata merah atau kayak ada katarak, tapi kok anak kecil ya gitu ya. Terus matanya juling, merah. Nah, itu kalau ketahuan dari awal, jadi awal banget kan ya. Jadi pengobatannya bisa lebih cepat. Kalau misalnya udah jadi besar, nah itu udah terlambat jadinya. Oke, jadi apabila kita bisa mengetahui kondisi Ya, kanker pada kita lebih awal, tuh. lebih bisa cepat disembuhkan ya, Dok ya? Bagus prognosisnya. Ya, Oke, baik. Berarti kita harus rajin-rajin memeriksakan diri ya, Dok ya? betul. Survivalnya juga tinggi. Jadi bukan rajin periksa ke dokter ya, tapi maksudnya kalau beda dengan dewasa. Kalau dewasa itu kan kita pada usia tertentu harus deteksi. Kalau pada anak bukan deteksi ngomongnya, tapi mengetahui secara lebih awal atau lebih dini. Misalnya saja gitu, kok ada benjolan ya di belakang telinga, kok ada benjolan ya di leher. Nah, usia 1 sampai 3 tahun kan memang rata-rata pasien anak masih dibantu mandi ya sama ibunya atau caregiver atau siapa gitu ya. Itu kalau misalnya teraba, nah itu cepet-cepet tuh tanya ke puskesmas gitu. Atau misalnya pada saat ini imunisasi, nah kan ada jadwal-jadwalnya tuh. Ya, Kalau ada pas kontrol mau imunisasi, kok anak saya kok lebih putih atau perutnya kok besar tapi anaknya badannya kurus. Nah, itu boleh tuh jadinya kita tahunya lebih awal. oke. Baik. Nah, Dok, sekarang saya dan teman sahabat karakter ini juga pasti penasaran nih. Penyebab kanker itu apa sih, Dok? Iya betul. Kanker pada anak itu sulit ya dikatakan apa penyebabnya. Jadi kita sih selalu ngomongnya multifaktorial karena Oke. bukan dari keturunan juga bukan dari misalnya karena makanan nggak sehat atau sering infeksi atau tinggal di bawah sutet gitu. Itu semuanya belum tentu. Jadi angka-angka itu kan nggak pasti. Jadi karena nggak pasti kita ngomongnya multifaktorial bukan oh karena ini enggak, bukan seperti itu. Oke, nanti bisa dikonsultasikan langsung dengan dokter ya pada saat konsultasi. Sip. Ya. Ya. Jadi dari gaya hidupnya nanti ditanyakan mungkin ya, Dok ya. Iya, betul. Oke, baik, Dok. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Dengan pengalaman dokter bertemu dengan anak-anak pengidap kanker nih, Ya. mereka itu apakah harus isolasi ketat kayak di Rumah Sakit Darmais yang saya tahu ada tempat khusus untuk anak-anak kanker begitu. Terus kalau di film-film ya, Dok ya, suka pada botak, kemudian apa namanya terhubung dengan infus. Kulitnya. Oh, Iya. oke, ya. Nah, ya, ward atau bangsal khusus di rumah sakit kami sih memang ada, memang khusus untuk namanya juga Rumah Sakit Kanker Darmais ya. Jadi kami hanya merawat pasien-pasien dengan keganasan atau kanker aja. Jadi bangsal kami itu ada bangsal anak, ada bangsal remaja. Jadi anak dipisahkan dengan remaja ya. Jadi memang betul efek samping kemo salah satunya adalah rambutnya rontok gitu. Karena memang obat kemo itu bukan obat pinter alias obat bodoh. Maksudnya sel-sel yang normal pun juga kena gitu. Makanya rambutnya kan rontok. Rambut kan adalah sel normal juga. Jadi itu masih bisa rontok. Terus kemudian bekas infus. Nah, kalau misalnya
anak sehat itu kan ya alhamdulillah ya nggak pernah diinfus lah ya saya bilang, atau amat sangat jarang sekali karena dia sehat gitu. Kalau anak kanker itu kan dengan proses kemonya yang misalnya seminggu sekali, paling jauh 3 minggu sekali, dia itu kan mesti pasang infus ya. Jadi bolak-balik tuh, dan kalau misalnya habis ditusuk infus, perbaikan vena itu kan pembuluh darah ya, itu kan 2 minggu ya, sementara belum perbaikan dulu dari pembuluhnya, terus mesti dipasang lagi untuk kemo berikutnya. Terus untuk kulit yang atau kuku yang jadi hitam-hitam, memang betul itu adalah efek samping kemo juga. Ya. Oke. Tapi ada juga kan pasien kanker anak yang tidak harus tinggal di rumah sakit ya, Dok? Pada saat fase-fase tertentu itu mereka ada sih, seperti leukemia di fase rumatan itu setiap 5 minggu sekali sih mereka akan obat kemonya kemo minum gitu. Tapi setelah melewati fase-fase yang sebelumnya dulu, yang rapat-rapat seminggu itu dulu, baru yang 5 mingguan yang nggak pakai infus. Ada kanker juga yang kanker darah yang harus istilahnya kronik myelocytic leukemia, itu dia obatnya adalah obat kemo yang minum, dan itu memang minum obatnya akan lama sekali, jadi bukan pakai infus lah gitu. Iya. Lalu bagaimana, Dok, nih masa depan anak-anak dan juga remaja dengan kanker ini? Bagaimana tingkat kesembuhan kanker sekarang di dunia ataupun di Indonesia nih, Dok? Ya, alhamdulillah sih meningkat ya, Mas ya. Dan intinya bahwa bukan hanya penyakitnya itu sendiri, yang penting dukungan pertama dari anak itu sendiri, lalu dukungan keluarga ataupun siapa yang mendampingi, gitu juga kerjasama dengan dokter ya kan, terus kemudian kepatuhan minum obat. Nah itu penting. Jadi kalau di dunia itu bisa dikatakan 80-90, kita 70% aja itu bagus banget gitu. Dan tetap berharap lebih baik lagi gitu. Iya, itu. Mudah-mudahan tingkat kesembuhannya semakin tinggi. Amin. Apa saja yang bisa dilakukan nih oleh warga masyarakat atau keluarga untuk bisa mendukung kesembuhan ini nih, Dok? Oke, pertama kali saya harus tegaskan bahwa anak dengan penyakit kanker itu tidak menularkan, ya kan? Dia bisa hidup normal seperti anak biasa. Justru kalau misalnya ada keluarga atau teman yang sakit, jangan deket-deket, karena kalau misalnya kita bisa, misalnya sakit pilek gitu ya, kita minum vitamin atau banyak minum selesai. Tapi kalau anak-anak ini sampai pilek atau demam, terus kemudian leukositnya turun, otomatis dapat antibiotika, dan itu harus di rumah sakit kan artinya. Jadi mereka nggak akan menularkan. Kita yang kalau sakit malah bisa menularkan. Itu satu. Ya, terus mereka juga harus makan sehat. Jadi siapapun misalnya teman, saudara gitu ya, yang datang berkunjung atau itu sebaiknya sih mungkin dia ketemu orang tuanya aja gitu kan. Terus kemudian hari gini kan masih ada infeksi ya, jadi yang pandemi ya, jadi otomatis mungkin nggak usah deket-deket dulu deh gitu aja, mungkin keluarganya aja yang ditemuin, udah cuman itu aja sih. Oke, jadi kalau teman-teman nih ya, sahabat karakter punya semangat nih, wah mari kita dukung nih, ternyata kita bisa memberikan dukungan baik moral ataupun spiritual gitu kepada teman-teman dengan kanker. Tolong ketahui dulu cara-cara yang tepat untuk memberi dukungan ya, Dok ya. Sip. Ya, harus seperti itu. Harus memberi support, harus memberi semangat gitu. Oke, baik. Sekarang saya mau main-main sama dokter. Kita bermain-main mitos atau fakta ya, Dok? Ya. Oke, mitos atau fakta yang pertama adalah, dokter, apakah benar makan yang dibakar-bakar itu menyebabkan kanker? Kan kita seneng tuh bakar-bakar daging, bakar-bakar jagung. Ya. Makan yang dibakar-bakar itu, atau ada yang bilang juga kalau makanan panas terus taruh di styrofoam itu terus kemudian jadi penyebab kanker, enggak seperti itu sih. Jadi memang
nggak mungkin sekali makan terus kemudian jadi kanker tuh bukan seperti itu. Tapi untuk pasien-pasien dengan kanker itu sendiri, memang ada baiknya mereka makan makanan sehat yang dan makanannya matang. Nah itu, jadi ya kalau untuk pasien kanker seperti itu. Tapi kalau karena habis makan sate terus setengah matang terus jadi kanker, kayaknya bukan seperti itu. Oke, Tadi saya baik. sampaikan multifaktorial ya Mas ya, jadi bukan itu. Oke, sip. Dan tadi ini dokter sudah sebutkan nih, kanker selalu menurun dalam keluarga. Jadi kalau ada keluarga yang kanker, wah berarti kita keturunan kanker nih. Apakah betul? Enggak seperti itu juga. Jadi bukan menurun. Oh ya, hingga saat ini sih memang yang diduga diturunkan itu kalau pada dewasa itu kan kalau pernah dengar apa kanker payudara ya. Jadi begitu ibunya terkena, 50% anak perempuannya bisa kena. Jadi begitu segera setelah anak perempuannya itu menstruasi, harus segera dideteksi apakah anak perempuannya itu kena atau tidak. Lalu yang kedua, untuk kanker anak sendiri adalah tadi yang saya sampaikan retinoblastoma, jadi atau kanker retina mata. Kalau kakaknya kena, masih mungkin 50% adiknya juga kena. Jadi kalau punya pasien penderita retinoblastoma terus kemudian punya adik, begitu setelah lahir dia harus dideteksi, maksudnya dilihat apakah si adik juga terkena retinoblastoma atau tidak. Itu aja sih dua itu. Yang sampai saat ini kita tahu ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh dokter bahwa kanker itu tidak menular, tapi di daftar mitos dan fakta ada yang bilang kanker itu menular. Mitos atau fakta, Dok? Itu mitos. Itu jelas-jelas mitos. Tadi saya sampaikan kan kalau pasien kanker itu tidak menular sama sekali. Justru yang kalau misalnya saya sampaikan tadi juga bahwa kalau misalnya ada keluarga teman yang sedang sakit sebaiknya jangan dekat-dekat sama anak kanker karena dia justru malah bisa ketularan flu atau batuk atau demam gitu. Oke, baik tuh ya teman-teman sudah tahu ya kalau itu tidak menular justru malah kita yang bisa menularkan penyakit kepada mereka yang kondisinya mungkin sedang kurang baik. Nah, serta fakta berikutnya, hanya perokok yang akan terkena kanker paru-paru. Ya itu salah juga ya. Kesempatan perokok aktif atau tidak aktif itu sama-sama 50%-nya. Jadi kalau misalnya kita nggak ngerokok, misalnya suaminya ngerokok, terus kemudian istrinya nggak ngerokok, tapi istrinya bisa kena kanker paru ya. Jadi kan sedih ya, yang ngerokok siapa yang kena siapa. Karena kesempatannya sama gitu. Jadi jangan ngerokok deh. Iya, setuju dok. Ya, sip. Oke. Berikutnya adalah gula dapat menyebabkan kanker. Iya, itu juga mitos yang salah banget itu. Memang betul sih kalau misalnya kita lagi pemeriksa penunjang ya seperti CT scan, radiologi ya, radiologi CT scan atau MRI atau PET scan gitu ya. Kita ngelihat sel kanker itu istilahnya dari uptake glukosa. Jadi glukosa yang dihasilkan sel kanker. Nah, itu yang diambil karena gulanya tinggi di sel kanker itu yang kelihatan. Jadi, oh itu masih ada penyebaran atau apa. Tapi bukan berarti terus kemudian kita nggak boleh makan atau minum gula, nggak seperti itu. Jadi itu yang produksi sel kankernya sendiri gitu. Apakah kita dengan minum air teh pakai gula terus jadi kanker? Ya nggak seperti itu salah. Ya, tapi tetap konsumsi gula tuh ada batasnya ya dok ya. Oh iya, itu semua yang berlebihan kan nggak baik ya. Nah, masih berhubungan dengan makanan nih. Ya. Makanan yang dibilang mengandung antioksidan tinggi mencegah kanker. Iya, jadi gini, makanan antioksidan itu pasti bagus ya, tapi apakah mencegah? Enggak, karena sel kanker itu sendiri kan memang sudah ada dalam tubuh gitu, hanya tercetus atau tidak gitu, ataupun misalnya kita sudah hidup sehat kok masih kena kanker, ya itu memang sampai saat ini keterbatasan kita sebagai manusia untuk dapat ya, karena untuk faktor prognostik itu sampai sekarang belum semuanya kita bisa dapatkan atau kita periksa gitu, dan itu kalau jadi ya keterbatasan manusia lah, tapi ada beberapa yang memang kita bisa kan cari gitu. Tapi untuk antioksidan sih untuk mencegah kanker sih monggo silahkan dikonsumsi gitu, tapi
masih ada kesempatan gitu. Hidup sehat itu baik, antioksidan itu baik, tapi kenapa kok masih bisa kanker juga itu hal yang lain. Oke, baik. Masih berhubungan dengan makanan nih, Dok. Oke. Aduh, ini jadi lapar nanti. Sama, sama. Padahal tadi udah sarapan ya, Dok. Mitos atau fakta berikutnya adalah makanan olahan yang dibekukan menyebabkan kanker. Iya. Untuk anak sehat pun juga anjurannya adalah makanan sehat, makanan yang fresh, makanan yang baru, yang olahan rumah, ya kan, ibunya. Saya tahu sekarang ibu-ibu tuh banyak rajin yang bekerja, tapi sebisanya menyiapkan makanan sehat untuk anak-anak atau keluarga di rumah. Itu pasti lebih bagus. Untuk penyakit apa saja, termasuk kanker. Oke. Nah, sekarang ada lagi. Mencat rambut menyebabkan kanker. Mitos atau fakta, Dok? Oke. Jadi, untuk memang betul, itu saya pernah baca di textbook ya, bahwa penyebab kanker neuroblastoma atau kanker saraf itu salah satunya dikatakan bisa disebabkan karena pola ibunya yang pada saat hamil ngecat rambut. Tapi itu tidak ada persentasenya. Jadi semua kemungkinan persentasenya itu nggak ada. Jadi otomatis tetap kita ngomongnya multifaktorial karena memang tidak jelas seperti itu. Oke. Baik. Terakhir nih, Dok. Banyak sekali yang menanyakan ini. Mitos atau fakta? Micin menyebabkan kanker. Ya, kalau nggak salah sekarang juga udah pada tahu ya berapa kadar micin yang per hari itu yang bisa menyebabkan sakit kepala kayaknya, Mas. Ya. Bukan kanker. Jadi kalau misalnya, memang kalau bisa sih dalam masakan sih dihindari ya. Jadi kalau bumbu masak itu sebaiknya memang gula sama garam aja. Mungkin yang micin itu kan itu di dalam snack ya, keripik-keripik. Kalau pasien-pasien saya sih biasanya saya minta, kalaupun itu sebagai sesekali boleh, tapi harus banyak minum ya, takutnya batuk gitu. Jadi iya, jadi tapi kalau anak-anak sehat sih saya nganjurkannya tetap kalau ada yang lain, mungkin yang lain dulu yang lebih sehat gitu aja daripada yang seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok, untuk segmen mitos atau faktanya. Semoga bermanfaat untuk sahabat karakter. Tadi sudah dijawab oleh ahlinya nih. Dok, kembali lagi ke pengalaman dokter bersama anak-anak kanker. Bagaimana perasaan dokter waktu pertama kali harus ngurusin anak dengan kanker gitu. Dan bedanya dengan hari ini itu bagaimana, Dok? Sampai hari ini jujur saya belum berubah, Mas. Belum berubahnya adalah bahwa kita itu kalau untuk pasien, maaf ya, batuk pilek itu cuma sekali ketemu, selesai batuk pilek, selesai ya. Terus kemudian silahkan ke dokter yang lain, saya juga nggak masalah. Tapi kalau untuk pasien kanker, kita tuh terlibat bukan hanya pada anak, tapi orang tua, keluarganya, atau bahkan keluarga besarnya, nenek, kakek, dan lain sebagainya. Jadi, karena ini kan penyakit kronis yang bukan 1-2 hari sembuh, jadi minimal pengobatan kemoterapi itu adalah 18 bulan, atau bahkan lebih dari itu, ya kan, sampai 3 tahun misalnya untuk pada leukemia. Jadi, otomatis kita akan terlibat terus sampai sejauh itu, dan bahkan kalau misalnya selesai pengobatan. Jadi ya seperti itulah, Mas. Jadi kita tetap harus bekerja sama dengan baik gitu. Nggak dari waktu berapa 12-13 tahun yang lalu sampai saat ini pun saya tetap seperti itu. Jadi karena kerjasama dengan keluarga ataupun orang tua, kita nggak bisa meramalkan, oh Bu ini bakal sembuh 5 hari lagi, nggak bisa seperti itu. Jadi ngomongnya hari ke hari, ya kan, terus kemudian minggu ke minggu atau bulan ke bulan. Jadi seperti itu, nggak bisa meramalkan untuk jauh karena keadaan hari ini bisa berbeda dengan besok gitu. Jadi tetap harus berhubungan dan mereka kita lihat keberhasilan itu bukan hanya tergantung dari compliance pengobatan, tapi dari respon, dan masing-masing anak itu amat sangat berbeda. Oke, baik. Berarti pasti sangat menantang sekali ya kalau saya lihat ya dari pengalaman dokter ini. Gitu. Betul. Dan, dokter bagaimana menghadapi mungkin keluarga yang atau pengidap kanker yang memutuskan untuk
takut periksa misalnya karena justru kalau periksa ketahuan saya nggak mau gitu, atau mungkin ada keterbatasan dari segi ekonomi mungkin karena aduh nanti kalau ketahuan saya nggak punya uangnya gitu. Kira-kira Ya, masih banyak BPJS Mas. ya. Semua sekarang harus punya BPJS, siapapun. Anda udah punya belum? Saya udah punya loh. Saya juga punya. Ya, dan maksud saya seperti itu. Itu apa BPJS itu asuransi pemerintah yang luar biasa baik dan pengobatan kanker pun bisa apa di cover dengan BPJS. Jadi saya sih bilang jangan takut sakit. Enggak, maksudnya gini. Pada saat ini kita aman dalam tanda kutip bahwa karena kita ada ini ada sosial apa asuransi dari pemerintah ya untuk Saya bisa mendapatkan pengobatan dengan baik. Jadi itu dipakai gitu. Jadi jangan nunggu sakit baru punya, tapi begitu misalnya anak lahir atau sudah punya keluarga, silahkan BPJS-nya diurus. Dan itu jadi nggak ada tuh istilah saya nggak mau berobat karena khawatir biayanya. Nah itu nggak gitu lagi, gitu. Harusnya nggak seperti itu lagi. Lalu untuk kembali lagi saya sampaikan bahwa kalau misalnya datang lebih awal atau ketahuannya lebih awal, pasti prognosisnya ke depannya pasti lebih baik gitu. Jadi survival atau penyintas atau sembuhnya angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan kalau datangnya sudah dalam keadaan terlambat. Oke, jadi jangan takut memeriksakan diri apabila memang ada kekhawatiran, ada BPJS, dan juga semakin cepat dideteksi, tingkat kesembuhannya juga semakin tinggi ya dok ya? Ya, bisa sampai 80%. Cuma kalau misalnya udah terlambat, tinggal 20%. Tapi bukan berarti nggak bisa diobati ya, tetap bisa diobati. Oke, baik. Ini baik untuk anak ataupun untuk dewasa ya? Ya, Oke. untuk semua ya. Baik, ini sesuai dengan tema Hari Kanker Anak Internasional tahun 2021 ini, Dok. Better survival is achievable. Jadi pesintasan itu bisa kita raih dengan angka kesembuhan yang tinggi begitu ya, Dok ya? Ya, betul. Through our hands belakangnya. Jadi melalui kita semua ini yang terlibat. Betul. Ya, kita harus kerjasama. Kerjasama itu bukan hanya ngelihat pasien kanker anak terus kemudian sedih, enggak. Harus cepat dibawa ke rumah sakit gitu kan. Begitu kita tahu tetangga atau mengalami gejala yang kira-kira mengarah ke ganasan, langsung dibawa ke puskesmas atau fasilitas kesehatan mana saja. Ya. Nanti kan mereka akan merujuk sesuai, ya kan? Sudah merujuk seperti itu. Lalu kita bisa support. Salah satunya adalah bukan pendanaan aja ya untuk menemani support keluarga darah kalau misalnya harus transfusi. Nah itu kan ada pemerhati kanker anak itu yang menggather atau mengumpulkan para donatur darah maksudnya Ya. ini donor darah. Jadi jangan khawatir, kita bisa bantu dengan apa saja gitu. Iya, dan itu bisa melalui siapa saja yang sama anak-anak kanker ini. Ya. Dan mungkin dokter bisa ceritakan juga nih teman-teman pengidap kanker yang sudah menjadi penyintas nih, bagaimana sekarang nih? Jadi kan kalau udah selesai pengobatan ya, misalnya tadi saya bilang kanker anak gitu ya, kalau dia dikatakan dikatakan remisi gitu atau pengurangan sel ganas pada pasien leukemia itu setelah dia selesai pengobatan. Lalu 5 tahun kemudian dia aman, baik-baik saja juga masih dibilang survival atau kesintasan 5 tahun. Lalu kapan dibilang sembuh adalah kalau udah 10 tahun dari selesai pengobatan terakhir. Jadi pada saat itu kan mereka tetap harus kontrol-kontrol ya, gitu. Dan nggak boleh ikut kontrol karena kalau ada apa-apa kan kita cepat bantu ya atau kita tolong gitu. Jadi karena ada yang namanya observasi. Tadi saya sampaikan juga bahwa kanker ini kan bukan obat pinter ya, obat bodoh yang kalau misalnya rambut ketahuan, kulit ketahuan. Yang nggak ketahuan itu kan fungsi hati, fungsi ginjal, fungsi paru. Nah itu kan kita mesti observasi juga setelah tahun, oh parunya baik, ngembangnya bagus gitu, oh fungsi jantungnya juga bagus. Nah itu tetap harus ada lah gitu. Nanti setelah dikatakan sembuh, baru bebas dari kontrol-kontrol. Dan penyintas kanker anak ini banyak yang udah besar, udah menikah, punya anak, gitu. Seperti itu. Iya, dan ya dibutuhkan kita semua, uluran hati, uluran tangan kita semua dalam proses ini yang tadi cukup panjang ya dok ya, untuk bisa terus di support untuk keberanian mereka
untuk bisa bertahan, Ya, mereka tetap seperti anak-anak normal yang lainnya, untuk ya, masa depan seperti tadi dokter bilang, sekarang sudah ada yang menikah, sudah memiliki ya, anak gitu ya. ya. Betul, betul. Oke, baik. Nah, dokter bisa diceritakan dukungan apa saja yang diberikan di rumah sakit Darmais nih? Tadi saya dengar ada kegiatan-kegiatannya juga nih untuk mendukung anak dan remaja dengan kanker di sana. Ya, pemerhati kanker anak tuh banyak ya, yayasan-yayasan yang pemerhati kanker anaknya kan. Ada berupa hospital schooling, homeschooling. Sebelum pandemi sih memang ada yang ke rumah sakit sebagai volunteer ya kan untuk menemani pasien-pasien. Terus kemudian atau bikin prakarya apa saja gitu kan. Terus kemudian tapi saat ini memang secara jujur itu saya batasi pada saat ini karena gimana juga kalau misalnya pada pasien dengan keganasan kalau misalnya kena infeksi COVID itu akan jadi berat. Tapi memang ke depannya ini saya berusaha mencoba bekerja sama seperti anak sekolah sekarang yang sehat-sehat kan sekolahnya pada daring ya. Iya. Jadi saya mau mengusahakan itu juga. Jadi walaupun dia di rumah sakit ya kan, kalau misalnya ada yang sekolahnya daring tapi keperluannya misalnya entah itu wifi di rumah sakit atau laptop atau komputer itu kita rencanakan untuk bantu atau mulai lagi. Oke. Juga kapan itu juga mungkin uh, entah itu nonton, entah itu storytelling itu nanti saya akan coba mulai lagi gitu ya. Ya. Seperti kita ini sekarang. Jadi Ya. kan supaya anak-anak seneng ya. Jadi nontonnya kayak nonton bioskop gitu. Mereka dikumpulkan misalnya 4-5 orang ya kan plus parents-nya terus storytelling itu kan biar mereka juga nggak bosen ya. Iya. Karena gimana juga anak-anak itu kan tumbuh dan berkembang ya. Tumbuh itu bukan cuma makan aja, berkembang artinya tetap harus ada sosialisasi, punya teman, ya kan. Nah, entah itu bercerita, entah itu apa saja. Jadi ya itu tetap harus kita penuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Oke, baik. Dan kita juga bisa memberikan semangat dalam bentuk Ya, dukungan di sosial media misalnya. Biarkan semua followers kita tahu kalau tanggal 15 Februari itu diperingati sebagai Hari Kanker Anak Internasional, ya, supaya masyarakat, teman-teman, keluarga kita jadi pada tahu nih tentang kanker anak. Dan mereka bisa kita ajak ya bernalar kritis nih untuk mengetahui ya, kanker itu apa, seperti yang tadi kita obrolkan, ya, kita harus bagaimana, dan juga tentunya dengan tadi ada mitos dan fakta nih, kita ya, juga jadi banyak tahu. Kalau kita banyak tahu, jadi kita bisa banyak bantu ya dok ya. ya betul, ya. Karena ya itu tadi support, ya kan. Support itu ya untuk menjadi teman, jadi sahabat gitu. Ininya harus positif lah ya yang disampaikan untuk anak-anak ini karena supaya mereka juga nggak merasa sendirian kalau sakit. Dokter boleh dibocorkan tidak? Sebenarnya anak-anak pengidap kanker ini yang paling dibutuhkan oleh mereka supportnya bentuknya apa? Apakah yang tadi dalam bentuk hiburan selalu atau bentuk hal lain yang misalnya kalau kita makin tahu tentang kanker anak, maka kita lebih bisa berkomunikasi dengan mereka, atau apa nih dok? Hmm, Kalau saya sampaikan sih bisa semua ya. Iya. Memang kan kebutuhan masing-masing anak tuh berbeda-beda. Yang tadi saya sampaikan kadang butuh teman, butuh yang diajak ngobrol, curhat, apalagi ABG-ABG ya. Ya. Terus kemudian ya itu penting banget. Terus kemudian eh, kalau dari yayasan memang mungkin ada obat-obatan yang nggak ada gitu kan. Terus kemudian eh, donor darah misalnya, ya itu juga bisa tuh. Jadi diarahkan ke yayasan-yayasan nanti dari mereka itu yang provide apa gitu itu bisa lewat di situ gitu. Jadi supaya apalagi yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Kanker Darmais ya. Jadi mereka tahu apa saja yang biasanya anak-anak ini butuhkan. Jadi seperti itulah Mas Ya. merawat pasien anak dengan kanker. Semangat dok, terima kasih banyak Sip. untuk segala kerja keras dokter dan juga tim medis dari Rumah Sakit Darmais dan rumah sakit manapun untuk anak kanker di Indonesia. Ada hal terakhir mungkin yang ingin disampaikan oleh dokter kepada sahabat karakter? Oke, ya.
Yang saya ingin sampaikan adalah bahwa saya berharap teman-teman di sini tetap mensupport pasien-pasien kalau misalnya ada keluarga atau saudara yang terkena kanker gitu kan, bahwa penyakit kanker pada anak itu bisa disembuhkan asal memang kalau datang lebih awal itu pasti insya Allah lebih baik hasilnya. Jadi tolong bantu saya untuk menyemangati dengan misalnya saja mendampingi atau mendonor darah atau apapun itu, segala bentuk pasti anak-anak ini perlu gitu. Jadi ya dan ya itu tadi semangat terus untuk mereka. Semangat terus untuk mereka seperti kita membuat video ini, dan juga untuk sahabat karakter kalau sekarang setelah menonton video ini masih berpikir, aduh saya bisa bantu apa ya? Wah, bagikan ini video ini kepada keluarga di grup WhatsApp dimanapun supaya semakin banyak orang yang tahu tentang kanker anak yang kebetulan ada Hari Kanker Anak Internasional di tanggal 15 Februari ini. Jadikan momentum ini untuk memberikan informasi tentang kanker anak ini seluas-luasnya supaya semakin banyak warga masyarakat dan sahabat karakter yang bisa menjadi supporter terbaik untuk anak-anak dengan kanker di Indonesia. Baik, Dokter Intan, terima kasih banyak buat ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih, Mas Sogi. Jadi nanti kita mau makan apa nih habis ini? Sepertinya kita lapar ya. Oke dok, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, dan sahabat karakter, terima kasih banyak sudah mengikuti perbincangan ini. Semoga kita bisa selalu mendukung anak-anak dengan kanker di Indonesia, dan semoga teman-teman selalu sehat ya. Sampai berjumpa lagi dengan konten-konten lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dokter, terima kasih. Bye, terima kasih.